Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan, serta mengucap syukur atas berkat-Mu Tuhan. Kami dapat bangun dari tidur kami untuk dapat melakukan berbagai aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati berbagai hal yang telah kami rencanakan, agar dapat berjalan dengan baik, juga sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan, memahami, dan juga dapat melakukan apa yang Engkau firmankan kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih serta kaum muda-mudi. Kita sampai pada renungan harian kita di hari Senin, tanggal 28 April tahun 2025, yang diambil dari 5 Musa atau Ulangan, pasal 8 ayat 12 sampai 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Asa unang, ia dung mangan ko jala busuran. Jala di pauliho akabagas nauli diinganiho. Tole lobum dohot birum-birum lam sinur do, jala ganda perak dohot sere diho. Ganda huhur saluhut nadiho. HP lam di pagijang ho roham jala lupa ho di Jahoba de Batam. Nama nogi ho ko ruar sian tanomisir, sian bagas parhatobanan. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat dan juga muda-mudi yang terkasih, ketika kita membaca bacaan kita pada hari ini, maka kita kembali diingatkan melalui sebuah kisah yang begitu unik, kisah yang mungkin membekas dalam ingatan kita, yaitu kisah perjalanan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan. Perjalanan mereka yang begitu panjang, perjalanan mereka yang begitu berliku, bahkan bisa kita katakan begitu banyak tantangan di dalamnya. Tetapi seberapa banyak pun tantangan, seberapa banyak pun rintangan yang mereka hadapi, pada akhirnya mereka bisa melewatinya. Itu semua berkat pertolongan Tuhan. Ketika mereka kelaparan, Tuhan menolong mereka dengan roti mana. Ketika mereka haus, Tuhan menolong mereka melalui Musa untuk dapat menemukan sumber mata air. Bahkan ketika mereka dikejar oleh sebuah pasukan, Tuhan menolong mereka dengan tongkat Musa yang membelah lautan dan kemudian membinasakan orang-orang yang mengejar mereka. Sehingga melalui pertolongan Tuhan inilah yang mengantarkan sukacita kepada bangsa tersebut, yang pada akhirnya mereka sampai ke tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Ayat ini kembali ingin mempertegas amanginang bahwa bangsa Israel yang saat itu sedang melakukan perjalanan untuk dapat terbebas dari perbudakan, mereka dapat berhasil karena Tuhan, mereka berhasil dari Tuhan, dan mereka berhasil berkat Tuhan. Jadi bukan semata-mata kekuatan mereka, bukan karena kecerdasan mereka, bukan karena akal dan pikiran mereka, tetapi karena Tuhan menolong mereka, maka mereka bisa berhasil. Kalau kita baca ayat 14, Samanginang dan juga muda-mudi, dikatakan jangan engkau tinggi hati. Ketika kita mungkin telah mendapatkan beberapa hal baik dalam hidup kita, seperti kekayaan,
jabatan, dalam pekerjaan yang cukup baik, bahkan kesehatan kita yang mungkin kita nilai cukup baik. Tetapi ingatlah pada ayat 14 ini kita diingatkan, jangan engkau tinggi hati. Maka kita juga tidak boleh untuk tinggi hati atas apa yang telah kita terima. Ingatlah itu. Karena apa? Karena Tuhanlah sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber berkat yang kita dapatkan pada hari ini. Memang apa yang kita dapatkan tidak terlepas dari usaha kita. Tetapi dari usaha kita, selalu ada campur tangan Tuhan. Dari segala kesuksesan kita, Tuhan pasti ikut campur di dalamnya. Sehingga jika bukan karena kekuatan kita semata, tapi juga karena pertolongan Tuhan. Jika hanya mengandalkan diri kita semata, maka hal itu tidak akan terjadi. Jangan rendahkan orang lain hanya karena dirimu lebih baik dari dirinya. Jangan rendahkan orang lain karena hanya kamu lebih kaya dari mereka. Atau bahkan kamu merendahkan orang lain hanya karena status sosialmu lebih tinggi dari mereka. Kita tidak bisa seperti itu jika kita menganggap diri kita Kristen. Menghakimi, merendahkan, dan menindas itu bukan hak kita. Walaupun kita lebih baik, walaupun kita lebih kaya, itu berkat Tuhan, sehingga kita tidak memiliki hak untuk dapat menindas orang lain hanya karena apa yang ada dalam diri kita. Maria Manginang, jemaat muda-mudi yang terkasih, kita merendahkan hati kita untuk dapat bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Mari kita maknai berkat yang ada dalam hidup kita untuk dapat disalurkan ke orang lain. Sehingga kita tidak hanya sebagai penerima berkat, tetapi juga sebagai penyebar berkat. Kita menjadi saksi Kristus di dunia ini dan menyebarkan berkat Tuhan kepada orang lain, memberikan dampak yang baik, dan juga membantu sesama kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.